Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-19 ya, daripada kitab Syarah Isaguji, Syarah Kalambawi lil Isaguji ini. Yang lalu kita sudah mulai masuk di dalam Al-Babus Tsalis daripada Qadaya, dan ini juga termasuk daripada Nisfutsani daripada Kitabul Mantiq, dan sudah dijelaskan kemarin tentang apa itu qadiyah. Kemudian setelah kita mengetahui apa itu definisi qadiyah, musannif akan mulai menjelaskan tentang taqasimul qadiyah, tentang macam-macam daripada apa qadiyah. Dan secara umum yang namanya qadiyah itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya qadiyah hamliyah dan qadiyah syartiyah. Dan secara global sudah dijelaskan di dalam kitab sebelumnya, yaitu Al-Muyassar fi Ma'anis Sulam. Akan tapi dalam kitab ini kita lebih mendalam sedikit daripada pemahaman tentang qadaya. Sila dibaca Ustaz Hasan. Wahiyya al-qadiyah imma. Bismillahirrahmanirrahim. Wahiyya al-qadiyah imma hamliyatun in halla tarafaha ila mufradain bil fi'li awil quwwah. Wahiyya al-qadiyah, kan dikatakan bahwasanya yang namanya qadiyah itu kan jumlatun khobariyah, kan jumlatun khobariyah, yaitu mahtamala sidqa wal kadhib lidzatihi, yang bisa untuk benar atau tidak benar lidzatihi. Kemudian inin halla tarafaha Zaidun qaimun. Kalau seumpamanya tarafaha wa huwa al-maudhu wal mahmul, in halla ila mufradaini namanya qadiyah hamliyah. Dikatakan dia itu qadiyah hamliyah karena nahmil al-mahmul alal maudhu. Aywa bil fi'il atau bil quwah, bil fi'il atau bil quwah. Apa itu bil fi'il? Seperti semacam ini. Yakni semacam ini bil fi'il maknanya dua kata ini akan tanhal ila zaidin wa ila qaim. Yang mana zaidun wa qaim ini semuanya adalah mufrad. Itu namanya bil fi'il. Bil fi'il. Ada bil quwah. Apa itu bil quwah? Bil quwah itu nanti tarafaha itu tanhal bukan kepada mufrad, tidak bisa inhilal itu inhilal itu ya terurai. Dia tidak terurai kepada mufrad langsung, akan tetapi bisa ditakwilkan menjadi mufrad. Bagaimana ditakwilkan menjadi mufrad? Dijadikan hadza dzaka. Seperti saya tiba dakolil, bahwasanya beberapa qadiyah dia itu lebih daripada dua kata. Akan tetapi dia akan menjadi mubtada dan khobar, dan juzuk pertama akan ditakwil dengan hadza, juzuk kedua dengan dzaka. Ketika bisa ditakwil dengan itu, maknanya dia itu fi quwwatil mufrad. Sila dibaca sekarang. Ka qaulina Zaidun katibun. Ini gantinya qaim katib. Sama, nanti Zaidun dan katibun mufrad bil fi'il. Wa Zaidun qaimun. Wa Zaidun qaimun yudaduhu Zaidun laisa biqaimin. Zaidun qaimun yudaduhu Zaidun laisa biqaimin. Ini kan banyak kan, lafadznya banyak, akan tetapi fil haqiqah dia itu qadiyah hamliyah. Kenapa? Karena tarafaha tanhallu ila mufradain. Kenapa? Karena Zaidun qaimun maudhu, yudaduhu mahmul, ini muta'allaqul mahmul.
Nanti dua kata ini bisa dikatakan hadza yudaddu atau hadza diddu dzak. Kata-kata Zaidun qaimun bisa menjadi hadza. Nanti yudaddu Zaidun laisa biqaimin bisa Anda takwil menjadi diddu dzak. Nanti ini menjadi maudhu. Ini menjadi mahmul. Semacam itu. Jadi walaupun dia itu tampaknya banyak Ustaz Hasan, akan tetapi dia itu bisa terurai menjadi hadza diddu dzak. Ini namanya al-mufrad bil quwwah. Bil quwwah, bukan mufrad bil fi'il. Mufrad bil fi'il kalau langsung tentu Zaidun qaimun, Zaidun dan qaimun mufrad. Mufrad bil quwwah yu'awwal ila hadza diddu dzak au nahwi dzalik. Al-maudhu mahmulun. Semacam itu. Saya tiba ada qalil. Aywa. Zaidun laisa bi. Loh, kenapa Habib kok Zaidun qaim menjadi hadza? Iya, karena Zaidun qaim ini tidak diinginkan maknanya, tapi diinginkan lafadznya. Lafadz Zaidun qaim, didnya Zaidun laisa bi qaim. Karena itu yu'awwal ila mufrad. Aywa. Aw syartiyyah in lam yanhalla tarafaha ila mufradaini la bil fi'li wala bil quwwah. Aywa. Atau qadiyah syartiyah. Apa itu qadiyah syartiyah? Qadiyah syartiyah itu kalau seumpamanya tarafal qadiyah tidak terurai menjadi apa namanya? Tidak terurai menjadi mufradin. Sawaun tidak terurai menjadi mufradin bil quwwah atau tidak terurai menjadi mufradin bil fi'il. Ayo. Sila. Wa sayati an qaribin tahqiqu hadzal inhilal wa adamihi. Ayo, sekejap lagi akan dijelaskan apa itu makna inhilal. Apa itu makna inhilal? Apa makna terurai? Ini pentingnya kita itu belajar apa itu namanya? Belajar setiap ilmu itu bitadarruj. Jadi yang ada di dalam muyassar sama dengan yang ada di dalam kitab ini. Nanti di dalam kitab ini lebih apa namanya? Lebih mendalam lagi. Ayo. Sila. Muttasilatun wa hiya allati hukima fiha bi sidqi qadiyatin. Atau syartiyah syartiyah muttasilah atau syartiyah muttasilah. Apa itu syartiyah muttasilah? Kan imam hamliyah atau syartiyah. Lah syartiyah itu imam muttasilah atau munfasilah. Apa itu syartiyah muttasilah? Ini penting sekali, Sof. Makna qadiyah syartiyah muttasilah itu bukan mudah. Maknanya sangat mendalam sekali. Banyak orang salah faham di dalam qadiyah syartiyah. Banyak orang salah di dalam qadiyah syartiyah. Ayo. Tengok ya. Di dalam qadiyah hamliyah ketika Anda mengatakan Zaidun qaimun. Zaidun ini namanya maudhu. Qaimun mahmul. Kemudian ada nisbah antara Zaidun dan qaim. Ada nisbah antara maudhu dan mahmul. Nanti nisbah itu mempunyai dua makna. Saya tiba ada kulit. Intinya antara Zaidun dan qaim itu ada apa namanya? Ada nisbah. Ketika Anda mengatakan laisa Zaidun bi qaimin, laisa ini tidak pada Zaidunnya, tidak pada qaimnya. Akan tetapi laisa ini mutasallit, dia jatuh, dia ada, dia menguasai nisbah. Maknanya dia menafikan hubungan antara qiyam dan zaid. Hadza fi ghayatil ahamiyah. Maknanya ada semacam nisbah. Dan nisbah ini selama dia ada, dia itu diungkapkan dengan lafadz. Dinamakan lafadz itu rabithah. Rabithah ini apa? Rabithah ini adalah lafadz yang mengungkapkan hubungan antara Zaidun dan qaim. Dan diungkapkan dengan apa? Huwa. Zaidun huwa qaimun. Zaidun huwa qaimun. Huwa ini adalah lafdun dalun alan nisbah. Namanya ar-rabithah. Mumtaz. Di dalam qadiyah syartiyah muttasilah juga ada nisbah. Tapi nisbahnya bukan antara maudhu dan mahmul, tapi antara muqaddam dan tali. Macam mana itu? Silakan dibaca. Wa hiya allati hukima fiha bi sidqi qadiyatin aw la sidqiha ala taqdiri sidqi qadiyatin ukhra. Ya allati hukima fiha. Qadiyah syartiyah muttasilah itu adalah qadiyah yang hukumi di dalamnya itu bi sidqi qadiyah, dengan benarnya qadiyah. So sidq di sini bukan maknanya benar, bukan, tapi subut. Berbeda kalau Anda tengok
sedik di dalam qadiyah hamliyah. Maknanya adalah mutabaqatul nisbatil khobariyah li nisbatil amriyah, li nisbatil waqi'iyah. Bukan itu maknanya di sini. Makna sedik di sini adalah apa namanya? Subut. Maknanya muqaddam tali akan sabit kalau muqaddamnya itu sabit. Begitu pula muqaddam tali tidak akan sabit kalau tali tidak akan sabit kalau muqaddamnya tidak sabit. Karena saya di ilaqatuhu ba'da qalil ya nih. Sof tengok. Kalau muqaddam sabit, tali sabit. Tali tidak sabit, muqaddam tidak akan sabit. Bisidqi qadiyatin aula sidqiha ay bi thubuti qadiyatin aula thubutiha ala takdiri thubuti qadiyatin ukhra. Jadi cuma ada sof tengok ya. Alif macam ini, maaf. In kana alif ba fajim dal. Suf in kana alif ba fajim dal. Subutu atau sidku jim dal terpulang kepada subutu alif ba. Hadza huwa apa itu? Hukima fiha bisidqi qadiyatin. Sedik jimdal kalau alif ba ini sodik, atau ada musidki jimdal kalau alif ba juga tidak sodik. Lah sodik atau tidak sodik maknanya subut. Intinya di dalam qadiyah syartiyah ada hubungan antara alif ba dan jimdal. Lah alif ba ini di dalam qadiyah syartiyah namanya muqaddam, jimdal namanya talin. Kalau muqaddam sabit, maka talin juga Maka talin juga sabit. Aywa. Sawaun tahaqqaqa sidqu ahadin naqidaini aula. Sawaun lawannya alif ba dan lawannya jimdal di dunia nyata ada atau tidak? Tidak ada kena-mengena. Kenapa? Karena alif ba wa jimdal di dalam qadiyah syartiyah cuma menunjukkan ada talazum antara kedua qadiyah ini. Tidak menunjukkan qadiyah itu benar-benar ada di dalam dunia nyata. Karena itu sawaun tahaqqaqa naqidu alif ba fi nafsil amr atau tidak. Karena kalau alif ba-nya ada, kalau lawannya alif ba itu ada, maka alif ba tidak mungkin ada. Tapi walaupun dia tidak mungkin ada, tetap ada talazum antara alif ba wa jimdal. Biasa semacam itu. Macam mana saya misalu ba'da qalil. Wa sawaun kana ala takdiril luzum au ala takdiril ittifaq. Sawaun hubungan antara keduanya itu bil luzum. Bil luzum maknanya ahaduhuma illatun li akhar, atau bil ittifaq kebetulan saja. Contohnya apa? Kalau Hasan datang, pasti zaman juga datang. Apa hubungan antara zaman dan Hasan? Tidak ada Tidak ada hubungannya. Cuma ada semacam talazum daripada aspek lafadznya. In kana kadza fahuwa kadza. Ini talazum daripada aspek lafadznya saja. Ketika talazum daripada aspek lafadznya dikatakan qadiyah ini qadiyah syartiyah. Akan tetapi hubungannya ittifaqiyah, kebetulan, karena tidak ada illiyah antara zaman dan Hasan. Wa sayati tafsiluhu fi durusil atiyah. Ini secara global semacam ini. Aywa. Kaqaulina, sof tengok. Kaqaulina. Sila. Kaqaulina in kanati syamsu tali'atan fan naharu mawjudun. In kanati syamsu tali'atan fan naharu mawjud. In kanati syamsu tali'atan, ini muqaddamnya. Ini fannaharu maujud talin. Ada talazum antara tulu'un nahar antara wujudun nahar wa tulu'ush sams. Belum tentu ketika dua perkara ini ada talazum, di dunia nyata dua perkara ini ada. Belum tentu. Tapi kalau ini ada, ini pasti ada. Tapi apakah menunjukkan adanya hubungan antara keduanya itu? Dua perkara ini wujida fil waqi'? Belum tentu. Karena mungkin ketika saya cakap in kanati syamsu tali'atan fan naharu maujudun,
Saat itu tahaqqaqa diddu wujudin nahar wa huwa wujudil lail. Sekarang ini masih malam, tapi saya mengatakan in kanati syamsu tali'atan fannaharu mawjud. Tahaqqaqa ahadun naqidain. Di dalam realitinya ini tidak ada ketika saya cakap. Karena pada saat itu masih malam hari. Tapi pada saat itu masih malam hari, tidak menafikan bahwasanya antara muqaddam dan tali itu ada ada talazum. Talazum bukan antara syamsu dan toli'ah, bukan antara nahar dan maujud, bukan, akan tetapi antara qadiyah ini dan qadiyah ini. Antara dua qadiyah ini ada talazum. Itu namanya nisbah. Nanti kalau laisa in kanati syamsu tali'atan fannaharu maujud. Laisa ini bukan pada tidak menafikan hubungan antara syams dan toli'ah. Juga tidak menafikan hubungan antara nahar dan maujud, akan tetapi menafikan hubungan antara talazum, antara tulu isyams wa wujudun nahar. Hadza fi ghayatil ahamiyah. Dulu ketika saya itu awal-awal belajar nahwu, saya tidak paham ada nisbah antara keduanya ini. Sampai Masya Allah ya, di guru saya Syekh, umumnya sama dengan saya, tapi akliyahnya akliyah mintik ya, ini akliyah manatik ya, Syekh Ridwan At-Turki, baru dia mengatakan, baru saya ada tanawur ya, ada tanawur. Suf tengok. فإنه حكم في هذه القضية بصدق وجود النهار على تقدير صدق طلوع الشمس لزوما. In kanati syamsu tali'atan fannaharu maujud. Di dalam qadiyah ini kita menghukumi subutu wujudin nahar, sidik ai subut. Sidik di sini bukan sidik yang ada di dalam qadiyah hamliyah ya, hati-hati. Ini hanya istilah saja. Ya, ini pentingnya Anda itu belajar dengan guru biar Anda itu mengetahui apa namanya istilah-istilah. Mungkin lafadznya sama tapi maknanya apa? Berbeda. Yakni apa tadi itu? Fa innahu ya, di dalam hadhil qadiyah hukima bisidqi wujudin nahar ala takdiri tulu'ish syams. Luzuman, makna luzuman ahaduhuma illatun lil ukhra. Salah satunya ilah untuk yang lainnya. Mana di sini ilahnya? Tulu usyams illatun li wujudin nahar, atau sebaliknya? Yang membuat siang itu terbitnya matahari, atau terbitnya matahari karena siang? Gimana Ustaz Hasan? Apa yang pertama itu? Syams tali'ah. Illatun li wujudin nahar, hadza huwa makna illatun. Kadang-kala ini ilahnya ini, atau kedua-duanya maklul untuk ilah yang lain. Ayo. Sawa'un tahaqqaqa wujudul lail amla, sawa'un tahaqqaqa wujudul lail. Jadi sekarang ini ketika saya mengatakan ini masih malam. Tapi ketika saya mengatakan masih malam, apakah menafikan bahwasanya antara keduanya itu ada talazum? Tidak. Macam saya mengatakan orang apa namanya? Orang muslim tidak akan masuk neraka. Kalau Anda orang muslim, in kunta musliman, falan tadkhulan nar. Kalau kamu muslim, kamu tidak akan masuk neraka. Apakah sudah ada yang masuk neraka? Tidak, cuma antara kedua ini ada talazum. Bukan maknanya ini benar ya, saya mengklaim antara keduanya itu ada talazum. Kalau ternyata antara keduanya tidak ada talazum, saya salah. Di dalam qadiyah hamliyah, kebohongan adalah adamu mutabaqatil khobar lil waqi'. Di dalam qadiyah syartiyah, kebohongan, kesalahan adalah ketika antara kedua qadiyah tidak ada talazum. Ketika saya mengatakan laisa in kunta musliman falan tadkhulan nar, bukan maknanya Anda itu muslim maka Anda tidak akan masuk neraka. Saya menafikan ada talazum antara Anda muslim dan bukan dukhulun nar, adamu dukhulin nar. Adamu dukhulin nar. Saya menafikan hubungan antara keduanya itu. Maknanya kalau Anda muslim pun Anda bisa untuk masuk neraka. Kata-kata saya dianggap bohong kalau antara keduanya itu ada talazum. Maknanya ada talazum antara anta itu seorang muslim dan anta tidak masuk neraka. Indah ahli sunnah tidak ada talazum antara keduanya. Maknanya
Anda muslim dan bisa masuk neraka. Cuma ada talazum antara muslim wa ada mutabid. Dan tidak kekal di neraka. Mumtazidan. So, apa yang saya katakan ini fi ghayatil ahamiyah. So, rata-rata orang tak faham. Di dalam kitab-kitab banyak orang tidak faham di dalam masalah talazum semacam ini, terutama di dalam qadiyah syartiyah. Apalagi rata-rata adillah fiqhiyah wa kalamiyah akan terpulang kepada qadiyah syartiyah semacam ini. Ayo. Sawa'un tahaqqaqa wujudul laili aw la wa hadhihi mujibah wa hadhihi mujibah, yakni in kanati syamsu tali'atan fannaharu mawjud. Ini qadiyah syartiyatun muttasilatun mujabah. Lah kalau qadiyah syartiyah muttasilah salibah macam mana? Mudah, Anda tambahi laisa. Laisa ini saya ulangi lagi, tidak ada pada nisbah antara syams dan toli'ah dan antara nahar dan mawjud. Akan tetapi laisa ini ia tasallat ala hubungan antara muqaddam dan tali. Maknanya muqaddam ini sodikoh, tali ini sodikoh. Akan tetapi antara keduanya tidak ada talazum. Bukan maknanya ada tulu syams, ada wujudun nahar. Bukan maknanya ada keislaman Anda tidak masuk neraka. Tidak ada talazum antara keduanya. Itulah maknanya qadiyah syartiyah muttasilah salibah. Kadangkala tengok ya, di dalam qadiyah syartiyah kadangkala muqaddamnya ini mujabah in kunta musliman. Kadangkala muqaddamnya salibah falan tadkhulan nar. Akan tetapi walaupun ahaduhuma mujabah wal akhar salibah, selama ada hubungan antara kedua qadiyah ini dikatakan dia itu qadiyah syartiyah muttasilah mujabah. Kalau dua-duanya mujabah tapi dikatakan macam ini, laisa in kanati syamsu tali'atan fannaharu mawjud, menafikan talazum. Loh, in kanati syamsu tali'atan, kalau kita tengok ini saja mujabah kan? Kita tengok ini saja mujabah kan? Tapi kalau kita menafikan hubungan antara keduanya dikatakan dia itu salibah. Fadil Ustaz Hasan. Ayo, tengok. Wasalibah laisa in kanat syamsu tali'atan fal lailu mawjudun. Di sini fal nahar diganti fal lail, sama saja. Fal lail. Maknanya tidak ada hubungan antara tulu isyams dan wujudul lail. Wadah ya, tidak ada hubungan antara tulu isyams wa wujudul lail. Bukan maknanya ketika ada tulu isyams maka lail akan ada, tidak ada hubungan antara itu. Ayo. Dan kadang saya benar, kadangkala saya salah, tidak ada masalah itu. Ayo, sila. Fahukima fiha bi'adami sidqi wujudil laili ala takdiri sidqi tulu'i syamsi luzuman. Maka di dalam masalah ini dihukumi tidak ada talazum antara subutil laili dan tulu'is syams. Ayo. Luzuman sawa'un tahaqqaqa wujudun nahar atau tidak, sawa'un ketika Anda cakap itu dalam keadaan siang hari atau tidak, karena di dalam qadiyah syartiyah hanya membuktikan adanya talazum atau tidak adanya talazum antara muqaddam dan tali, tidak menunjukkan apakah kedua qadiyah ini ada fi nafsil amr atau tidak. Karena itu la yustadallu bil qadiyah syartiyah ala wujudil muqaddam wa tali fi nafsil amr. Sufhadha yuqtabu bima idhab. Banyak orang tidak faham karena dia cuma ada talazum antara keduanya. Wadah ya, cuma talazum antara keduanya. Tidak mesti dia ada di dalam dunia nyata. Saya beri contoh ya. In lam yursilillah rusulan falah naqsa aidun ilaihi. Kalau Allah tidak mengutus Rasul, tidak ada kekurangan yang kembali kepadanya. Terus antara kedua qadiyah ini ada talazum. Wakilnya apakah ada ini? Wakilnya ada Rasul kan? Tapi kalau Allah tidak mengutus Rasul, apakah Allah kurang?
Aywa, pas cuma ada talazum antara kedua qadiyah ini. Fil waqi' Allah mengutus Rasul aktsar walakol. Maknanya tidak bisa Anda berdalil dengan qadiyah syartiyah untuk perkara ini ada dalam dunia nyata. Kebenaran qadiyah syartiyah dengan makna ada talazum antara muqaddam dan tali tidak menunjukkan perkara ini ada. Perkara ini cuma ada talazum antara keduanya, tidak menunjukkan perkara itu ada di dalam dunia nyata. Hadza fi ghayatil ahamiyah. Ayo. Sawa'un tahaqqaqa wujudun nahar amla. Wa sayati, ayo. Wa sayati amsilatul ittifaqiyah. Nanti akan datang contoh-contoh daripada qadiyah syartiyah muttasilah. Ada yang qadiyah syartiyah apa namanya? Ada kan qadiyah syartiyah muttasilah luzumiyah. Ada lagi qadiyah syartiyah muttasilah ittifaqiyah. Maknanya ittifaqiyah itu hubungan antara muqaddam dan tali itu tidak ada ilah dan maklul, mujarad kebetulan saja. Dan karena tidak ada, kalau memang kebetulan, kenapa katakan qadiyah syartiyah? Ya karena ada harfus syarat ini saja. Bas. Yakni in kanat Hasan atin, kalau Hasan datang apa? Lainnya in kana Hasan atin fadukan kabab mukfal. Kalau Hasan datang toko sate tutup. Ada kena mengena kah? Tidak ada kena mengena, cuma sering terjadi semacam itu. Kebetulan saja kan? Ayo, apa saja huwa. Tapi Imam Ghazali mengatakan tidak ada kebetulan itu. Imam Ghazali mengatakan setiap perkara pasti ada ilahnya. Ketika Anda mengetahui ilahnya, maka dikatakan dia itu luzumiyah. Ketika Anda tidak mengetahui ilahnya, dikatakan dia ittifaqiyah. Tidak mengetahui ilahnya bukan maknanya tidak ada ilahnya. Wadah ya. Ada kalamnya Imam Ghazali. Imam Ghazali ra'i ya. Saya kira memang yastahik beliau dikatakan mujaddid fi qarnil apa namanya? Fi qarnis sadis. Ayo. Wa imma munfasilatun. Lah qadiyah syartiyah imma muttasilah wa imma munfasilah. Kalau muttasilah itu adanya hubungan antara muqaddam dan tali, munfasilah adanya tanafur. Tanafur itu apa? Enti antara muqaddam dan tali. Ayo. Sila. Wa imma munfasilatun wa hiya allati hukima fiha bitanafi bainal qadiyatain aw bi'adamihi. Ayo. Qadiyah syartiyah munfasilah itu yang dihukumi di dalamnya itu tanafi antara dua qadiyatain, antara muqaddam dan tali, atau tidak ada tanafi di dalam sidik dalam subut, atau kedzib di dalam adamith subut. Sidik dan kedzib ini subut wa adamith subut. Ayo. Ma'an au fi sidik wahdahu au fil kedzib wahdahu, yakni imma hanya ada salah satu saja, imma bisa dua-duanya tidak ada, atau bisa dua-duanya ada. Satunya namanya qadiyah syartiyah munfasilah mani'atu jam'in, mani'atu khuluin, au mani'atun hakikiyah kama sayati, yakni kaqaulina al-adadu imma zawjun wal adadu imma fardun fahukima fiha bitanafi bainal qadiyatain. Al-adadu imma zawjun wa imma fardun. Pas. Yakni antara zaujun dan fardun ada tanafi. Maknanya ketika ada zaujun tidak akan ada fardun. Ketika ada fardun tidak akan ada zaujun. Berbeda dengan luzumiyah tadi itu, ketika ada muqaddam pasti ada tali. Ketika tali tidak ada, muqaddam pasti tidak. Ada semacam luzumiyah, ada keterkaitan. Di sini ada enti. Kalau ada ini tidak ada ini. Ayo. Fahukima fiha bitanafi bain qadiyataini wa huma ay al-adadu zawjun wal adadu fardun fi sidqi wal kadhibi jami'an. Aywa, yakni wa huma zauj dan fard, yakni genap dan ganjil. Tidak mungkin ada tanafi, tidak mungkin ada ijtima antara keduanya. Maknanya dua perkara ini mutanafian fi sidq fi thubut. Maknanya ketika ini
Tidak mungkin dua-duanya ada bersamaan, tidak mungkin dua-duanya tidak ada bersamaan. Maknanya yatanafayani fisidik wal kadhib, dengan makna kena ada salah satu saja. Aywa. Dan ini dikatakan mani'atun hakikiyah. Kama sayati ya nih. Aywa. Lianna kaunal adadi zawjan wa kaunahu fardan la yajtami'an wa la yartafi'an. Karena angka ini genap dan ganjil tidak mungkin hilang kedua-duanya, tidak mungkin ada dua-duanya karena satu angka. Anda tengok apapun angka random 11. Bisakah 11 itu zaujun wa fardun ma'an? Tidak zaujan, tidak fard ma'an. Tidak mungkin, karena tidak genap ya ganjil, tidak ganjil ya genap. Ayo. Wa sayati tafsilu aqsami syartiyyah wa mujibatiha wa sawalibiha wa amthilatu kullin minhuma insyaallah taala. Ya, soal nanti akan ada contoh untuk apa itu namanya? Qadiyah syartiyah ini sawaun muttasilah atau munfasilah, mujibah atau salibah fi durusil atiyah secara lebih detail lagi. Ayo. Thumma inna ma'na al-inhilal hadful adawati ad-dalati 'ala al-hukmi alladhi bihi takunu al-qadiyah qadiyatan. Aywa, sekarang apa makna inhilal? Kan ketika didefinisikan apa itu qadiyah hamliyah, inin halla tarafaha. Inin halla tarafaha. Kalau dua bagian daripada qadiyah itu apa? Terurai. Apa makna kedua bagian itu terurai? Apa makna terurainya qadiyah itu apa? Hadza huwa makna inhilal. Hadza wallahu alam, hatta di dalam Tahdhibul Mantiq pun tidak ada hadza, yakni pentingnya kitab-kitab yang dengan level semacam ini. Dulu Al-Habib, siapa itu namanya, Habib Ali Masyhur, salah seorang ulama besar di Hadramut, meninggal beberapa tahun yang lalu, abang daripada Habib Umar. Abang daripada Habib Umar itu ketika itu kan memang alim benar. Beliau mengatakan walaupun nanti itu sudah belajar minhaj, tetap belajar Fathul Qorib. Kenapa? Qad yujadu fin nahr ma la yujadu fil bahr. Ini kadang Anda akan jumpa di sungai hewan-hewan, ikan-ikan yang tidak ada di laut. So tengok, ini kan sungai kan, kalau Anda tengok, Anda bandingkan daripada Risalah Syamsiyah, Anda bandingkan daripada Burhan Kalambawi, Anda bandingkan daripada Syarah Tahdhibul Mantiq, ini apa namanya? Nahr, ini sungai. Tapi Anda akan jumpa di sungai yang Anda tidak jumpa di laut. Di dalam sungai ini disebutkan apa makna apa? Inhilal. Apa makna kedua qadiyah ini terurai? Yang mana qadiyah hamliyah bisa terurai kepada mufradain, qadiyah syartiyah tidak terurai kepada mufradain. Sila dibaca makna inhilal. Makna al-inhilal hadful adawati ad-dalati 'ala al-hukmi alladhi bihi takunul qadiyatu qadiyatan. Aywa, makna al-inhilal adalah hadful adawat adalah 'alal hukum. Menghapus adawat ini maknanya huruf-huruf yang menunjukkan kepada hukum, yang dengan hukum itu qadiyah itu bisa menjadi qadiyah yang sempurna. Fa idza hadzafna an qaulina zaidun huwa alim, so zaidun alimun, kan sudah saya katakan ini maudhu, ini mahmul. Antara keduanya ada apa namanya? Ada nisbah. Yang mana nisbah itu ditunjukkan dengan huwa. Huwa ini ar-rabithah. Huwa menunjukkan dalun alan nisbah atau hukum. Inhilal apa? Hadful adawat adalah alal hukum. Anda menghapus huwa ini. Yang mana huwa ini menunjukkan atas hukum. Ayo. Fa idza hadzafna an qaulina zaidun huwa alimun wa qauluna zaidun huwa laisa bi alimin. Suf zaidun apa? Zaidun laisa huwa bi alimin. Laisa yadullu alal hukum. Apa di sini hukumnya? Intizaun nisbah antara zaidun dan alim. Kita hapus laisa dan huwa. Ini namanya apa? Juz'un daripada inhilal. Ayo. Lafdhu huwa ad-dal 'ala al-ijab wa laysa ad-dal 'ala salb. Huwa adalah alal ijab wa laysa adalah alal salab wa laysa dalun ala salbin nisbah wal hukum imma iqa ataupun intiza. Kemudian baqiya zaidun wa alimun. Aywa, baqiya zaidun wa alimun. Aywa. Wa huma mufradani bil fi'l. Aywa. Wa zaidun dan alimun mufradani bil
bil fi'il. Kedua lafadz ini adalah mufrad setelah kita hapus, setelah kita padamkan lafadz yang dal alal hukum antara keduanya, maka tinggal Zaidun dan alimun, dan keduanya itu adalah mufradun bil fi'il. Wa idza hafafna an qaulina, tengok. In kanatis syamsu tali'atan fannaharu mawjud. Aywa. Apa di sini hukum yang apa lafaz yang menunjukkan hukum ini? In dan fa. Aywa. Wa idza hadzafna sila. Wa idza hadzafna an qaulina in kanat asy-syamsu tali'atan fan-naharu mawjudun wa an qaulina al-adadu imma zawjun wa imma fardun. Dan an qaulina al-adadu imma zawjun wa imma fardun. Aywa. Lafdhatai in wal fa. Aywa. Lafdhatai in 1, wal fa 2. Ad-dalataini 'ala al-ittisal. In dan fa menunjukkan ittisal. Ittisal antara apa? Antara muqaddam dan tali. Aywa. Wa lafdhu imma ad-dala 'ala al-infisal. Wa lafdhu imma ini al-adadu imma zaujun wa imma fardun. Kita hapus ini. Itu namanya apa? Inhilal. Setelah kita hapus, maladhi baqiyah? Al-baqiyah ingkanat kan tabi'ah untuk in kan. Jadi maknanya asyamsu tali'atan. Asyamsu tali'atun. Kalau Anda dengar kanat syamsu tali'ah, sama saja kan? Syamsu tali'ah bukan syamsu tali'atan. An-naharu mawjud. Apakah ini mufrad? Asyamsu tali'ah, an-naharu mawjud. Apakah mufrad? Kif bil quwwah. Bukan mufrad dia, la bil quwwah wala bil fi'il. Ketika sudah dihapus adawatul dalah alal hukum, lam yabqa illa jumlah khobariyah. Asyamsu tali'ah jumlah khobariyah, an-nahar mawjud jumlah khobariyah. Karena itu qadiyah syartiyah setelah inhilal tidak menjadi mufrad walau bil quwwah, karena dia menjadi qadiyatun khobariyah kamilah. Karena itu didefinisikan qadiyah syartiyah alladzi lam tanhal tarafaha ila mufradain la bil fi'il wala bil quwwah, karena setelah dihadzaf tertinggal syamsu tali'ah an-naharu mawjud. So tengok al-adadu zaujun au fardun akan menjadi al-adadu zaujun, al-adadu fardun. Ini kan. Dan ini bukan mufradain. Ini qadiyatain. Selama dia qadiyatain, dia tidak bisa untuk menjadi seperti Zaidun alimun, karena setelah inhilal tinggal Zaidun dan alimun, dan kedua-duanya ini adalah mufradain. Tapi ini bukan mufradain. Disinilah kenapa didefinisikan qadiyah hamliyah itu tanhallu tarafaha ila mufradain. Qadiyah syartiyah lam tanhalla tarafaha ila mufradain. Aywa. Sila. Baqiya asy-syamsu tali'ah wan naharu mawjud wal adadu zaujun wal adadu fardun wa kullun minha qadiyatun la mufradun. Dan setiap daripada ini qadiyah bukan mufrad. Aywa. Mumtaz. Titik. Sekarang ada beberapa iskalat. Di antara iskalatnya kan dikatakan al-mufrad itu imma mufrad bil fi'il seperti Zaidun alimun, dan mufrad bil quwwah. Mufrad bil quwwah yang mana bisa ditakwil hadza huwa dzak, atau al-mahmul al-maudhu huwal mahmul, atau hadza diddu dzak, bisa ditakwil kepada lafaz mufrad. Aywa. Dan nanti qadiyah syartiyah pun bisa ditakwil dengan mufrad. Sudah dibaca sekarang. Walamma kana al-mufrad al-mufradu ha huna a'amma min ayyakuna bil fi'li aw bil quwwah dakhala fil hamliyati nahwu Zaid. Aywa. Dan ketika dikatakan al-mufrad yakni tanhalla tarafaha ila mufradain, mufrad ini imma mufrad bil fi'il atau mufrad bil quwwah, maka masuk di dalam definisi qadiyah hamliyah, di dalam mafhum qadiyah hamliyah, seperti Zaidun alimun yudaduhu laisa Zaidun laisa bi alimin. Zaidun alimun yudaduhu Zaidun
laisa bi'alimin. Kenapa? Karena lafadz ini, karena qadiyah ini yang pertama, yuradu lafduhu wala yuradu maknahu. Begitu pula ini nanti bisa ditakwil hadza ai zaidun alimun tiddu dzaka. Dan hadza mufrad kan? Ini juga mufrad juga. Karena ini bukan jumlah khobariyah, ini mudhaf dan mudhaf ilaihi, nisbahnya berbeda. Mumtaz. Selama dia itu bisa ditakwil kepada mufrad, maka zaidun alimun yudodul zaidun laisa bi alimin masuk dalam definisi, masuk dalam masodik qadiyah hamliyah. Kenapa? Karena sayu awal ilal mufrad. Kemudian wa nahwu asyamsu tali'atun yalzamuhu an-naharu mawjudun. Sama asyamsu. Wa nahwu asyamsu tali'atun yalzamuhu an-naharu mawjud. Sof tengok. Asyamsu tali'atun yalzamuhu an-nahar mawjud. Hadza gharib. Suaya bas. Qalu nahnu nukmil hadza awalan. Bahwasanya ini juga bisa menjadi qadiyah hamliyah. Kenapa? Hadza ay asyamsu tali'atun yalzamu dzaka. Yalzamu dzaka. Aywa. Wa zaidun qa'imun qadiyatun. Sof zaidun qa'imun qadiyatun. Ini pun juga bisa ditakwil hadza dzaka. Sah wala la? Yakni lafdzu zaidun qadiyatun, lafdzu zaidun qa'imun qadiyatun. Bisa Anda takwil menjadi hadza dzaka. Wadah ya? Padahal kalau ini tanhal nanti bukan kepada mufradain tapi kepada mufrad wa jumlah. Aywa. Tapi karena zaidun qaimun bisa muawwal ilal mufrad wa huwa hadza, qadiyatun menjadi dzaka, maka dia itu mufradun bil quwwah. Makna mufradun bil quwwah ay yumkinu ta'wiluhu ilal mufrad. Seperti hadza dzaka. Al maudhu mahmulun. Suf zaidun qaimun maudhu mahmulun. Suf qadiyatun mahmul. Al maudhu mahmulun. Aywa. Fa inna kullan minha yumkinu ta'biru an tarafaiha bil lafdhaini mufradain. Aywa. Setiap daripada zaidun qaimun qadiyatun, zaidun alimun yudaddu zaidun laisa bi alimin, asyamsu tali'atun yalzamuhu naharu mawjud, bisa diungkapkan setiap tarafaiha dengan mufradain. Aywa. Bil lafdhaini mufradain bi an yuqala hadza dzaka. Aywa. Au al maudhu zaidun qaimun al maudhu qadiyatun al mahmul, al-mahmulu maudhu au nahwu dzalik. Aywa. Jidat wa urida, aywa. Wa urida alaihi anna syartiyyah aidan tanhallu illa mufradaini bil quwwah. Wa urida. Lu kalau memang jika semacam itu, maka qadiyah syartiyah pun juga bisa menjadi mufradaini bil quwwah karena kata-kata Anda. Ini saya hapus ya. In kanati syamsu tali'atan fannaharu mawjud, kan qadiyah syartiyah. Kan qadiyah syartiyah. Ini pun bisa untuk menjadi mufradaini bil quwwah dengan catatan ai hadza yalzamu dzak. Baca sekarang. Tanhallu ila mufradaini bil quwwah bi an yuqal hadza malzumun lidzak, hadza yalzamu dzak, atau hadza malzumun, lebih oke. Lebih afdal malzum, sama saja malzum. Aywa. Wa hadza mu'anidun lidzaka. Aywa, hadza mu'adul al adadu imma zaujun au fardun. Anda bisa ganti menjadi hadza mu'anidun lidzak. Yakni al-azauj mu'anidun li farad. Maknanya qadiyah syartiyah pun bisa menjadi qadiyah hamliyah. Maknanya definisi qadiyah hamliyah tidak manik. Karena selain qadiyah hamliyah wa huwa qadiyah syartiyah bisa masuk ke dalam qadiyah syartiyah. Dan qadiyah dan definisi qadiyah syartiyah tidak jami'. Karena tidak ada satupun qadiyah syartiyah yang masuk kepada definisi qadiyah syartiyah. So,
Ayo, sila. Ada jawabannya ini bukan hanya iskal tapi ada jawabannya. Sila. Wa hadha mu'anidun lidzaka mathalan fayandariju syartiyat kulluha fil hamliyah. Aywa, maka qadiyah syartiyah semuanya akan masuk ke dalam qadiyah apa namanya? Hamliyah. Aywa. Fala yakunu ta'riful hamliyah mani'an wala ta'rifu syartiyah sadiqan ala fardin min afradiha. Aywa, maka materi. Fayandariju syartiyat kulluha fil hamliyah. Maka definisi qadiyah hamliyah tidak menjadi manik karena bisa masuk ke dalam definisi qadiyah hamliyah afrad qadiyah syartiyah, yang mana qadiyah syartiyah bukan daripada afrad qadiyah hamliyah. Wala ta'rifu syartiyah shadiqan ala fatin min afradiyah, dan tidak ada definisi qadiyah syartiyah yang mempunyai masodik. Maknanya qadiyah syartiyah itu definisinya ada, masodiknya tidak ada, karena semua masodiknya sudah diambil oleh qadiyah hamliyah semua. Ayo. Wa ajaba anhu sayyidul allamah bi anna al-ma'ni, dan dijawab oleh as-sayyidul allamah, dan dijawab oleh siapa itu namanya? Oleh Syekh Syarif Al-Jurjani. Ayo. Bi anna al-ma'na bil mufrad ma yumkinu ta'biru anhu bil lafdhin mufradin hala kaunihi juz'an min tilkal qadiyah. Wallahu alam. Bi annal ma'niya ay alladhi yu'na, yang dimaksud daripada mufrad katakan matan halu tarafaha ila mufradin. Makna bil mufrad itu adalah ma yumkinu ta'bir anhu bil lafdhin mufrad, yakni yang bisa diungkapkan dengan lafadz mufrad. Dengan catatan ketika dia diungkapkan dengan lafadz mufrad, dia tetap menunjukkan hukum asal qadiyah. Apa hukum asal qadiyah? Apa hukum aslu qadiyatil hamliyah? Hukumnya adalah thubutu al-mahmul lil maudhu'. Ini adalah hukmu aslil qadiyah. Ketika Anda mengganti mufrad bil quwah kepada mufrad di dalam qadiyah hamliyah, hukum ini tetap kena ada. Contohnya tadi apa? Zaidun alimun, yudadduhu Zaidun laisa bi alimin. Suf tengok. Ini adalah qadiyah hamliyah. Ketika Anda mengganti Zaidun alimun dengan kata-kata hadza, yudadduhu dengan diddu, Zaidun laisa bi alimin dzaka, hukum asal qadiyah wa huwa thubutu mahmul lil maudhu' kena tetap ada. Hala kauni hadza juz'un daripada qadiyah hamliyah, dan diddu dzat juz'un daripada qadiyah syartiyah. Yakni ketika Anda merubah mufrad bil quwah kepada mufrad bil fi'il, hukum aslul qadiyah wa huwa subutil mahmul lil maudhu' di dalam qadiyah hamliyah tetap kena ada. Dan hukmu aslul qadiyati syartiyah apa? Al-ittisal awil infisal bainal muqaddam wat tali. Ini tetap kena ada. Jadi ketika dia itu qadiyah syartiyah, asal hukumnya tetap kena ada. Anda boleh untuk merubah muqaddam kepada lafadz mufrad contohnya, tapi hukumnya tetap kena ada, yakni hukum di dalam qadiyah syartiyah huwa ittisalul. Dalam qadiyah syartiyah muttasilah hukumnya adalah ittisalul muqaddam bitali, dalam munfasilah tanafi bainal muqaddam wat tali. Itulah yang diinginkan oleh Syekh Syarif Al-Jurjani. Sof tengok macam mana? Bi annal ma'niya bil mufrad, yang diinginkan dalam mufrad itu adalah ma yumkinu ta'bir anhu bil lafdhin mufrad, yang mungkin untuk diungkapkan dengan lafadz mufrad ketika dalam keadaan dia itu bagian daripada tilkal qadiyah, ketika dia itu masih bagian daripada qadiyah tersebut, dan ketika sudah ditakbir tetap yufidu hukma aslil qadiyah, walaupun sudah Anda rubah tetap dia itu yufidu hukmal qadiyah al hamliyah wa huwa thubutu al mahmul lil maudhu, atau nafi thubutil mahmul lil maudhu. Ini tetap ada walaupun sudah diganti
lafadznya. Ayo. Allati qoblal inhilal, yang sebelum di inhilal, sebelum dihapus ada watnya. Ayo. Bi khilafi apa tadi? Bilaf kahada apa tadi? Juz'un min tilkal qadiyah wa inda ifadati hukmiha wal hamliyat tanhallu ila syai'aini yumkinu an yu'abbara anhuma bilaftaini mufradain. Dan qadiyah hamliyat itu akan tanhal, akan terurai kepada dua perkara yang bisa untuk diungkapkan atas keduanya dengan dua lafaz apa namanya mufrad, seperti kahada wadak wal maudu mahmul hala kauni hadaini lafdaini maudu'an wa mahmul, ketika kedua lafaz ini maudhu dan mahmul. Dan sof tengok Zaidun alimun ditakwil kepada hada hala kaunihi maudu'an wa hala kaunihi mahmulan, dan antara kedua dan ketika digabungkan yufidu hukma aslil qadiyah. Ayo. Allati qoblal unkhilal bi khilafi syartiyah, berbeda dengan syartiyah. Ketika syartiyah, sof tengok ini saya hapus ya. In kanati syamsu tali'atan fannaharu maujud. Ini kan qadiyah syartiyah. Anda nak ganti menjadi mufradaini bil quwwah. Anda menjadi hadza ai in kanati syamsu tali'atan malzumu dzaka. Ini mufrad, ini mufrad. Oke, setelah Anda rubah qadiyah syartiyah ini menjadi mufradain, apakah tetap yufidu hukma aslil qadiyah sebelum inhilal? Tidak, karena setelah Anda rubah menjadi mufradain, hukumnya subutul mahmulil maudhu'. Sebelum inhilal bukan subutul mahmulil maudhu', tapi al-ittisal bainal muqaddam wa tali. Tidak bisa ada inhilal di sini. Hukumnya sudah berbeda. Anda merubah qadiyah syartiyah menjadi qadiyah hamliyah, dan hukum antara keduanya berbeda. Setelah Anda rubah, hukmu asil qadiyah muntafiyatun di dalam qadiyah syartiyah. Kalau Anda rubah qadiyah syartiyah menjadi mufrad bil quwwah, akhirnya qadiyah syartiyah berubah menjadi qadiyah hamliyah wa syattana ma bainahuma. Aywa. Hadza huwa yani. Fa inna qaulana mata ditanya bi khilafi syartiyah fa inna qaulana hadza malzumun lidzak au mu'anidun lahu wa in kana mufradaini lakinnahuma laisa muqaddaman wa taliyan. Walaupun dia itu mufradan, bukan muqaddam dan tali, tapi maudhu' dan mahmul. Dan hadza malzumun dak la yufidul ittisal wal infisal baina keduanya ini, tapi yufidu subutul mahmul au adami subuti halil maudhu' alladhi alladhi fi aslil qadiyah, yang di asli qadiyah sebelum inhilal, karena sebelumnya ini kan qadiyah syartiyah, setelah inhilal menjadi qadiyah hamliyah. Syaratnya inhilal, setelah inhilal mesti yufidu nafsal hukum qoblal inhilal, dan di sini ba'dal inhilal la yufidu nafsal hukum qoblal inhilal. Aywa. Karena itu tidak bisa dirubah menjadi mufradain. Aywa. Wa ta'bir antarafaiha. Ya sudah, kalau begitu saya takbir ini muqaddam, ini tali. Hatta Anda ungkapkan hadza muqaddam malzumun lidzak tali, tidak ada gunanya. Kenapa? Karena muqaddam dan tali mesti dia itu ada talazum. Tapi ini tidak ada talazum. Ketika tidak ada talazum, Anda nak ungkapkan dengan muqaddam dan tali, Anda cuma merubah lafadznya saja, tapi maknanya tidak ada. Mantik tidak tengok lafadznya, tapi tengok maknanya. Anda tipu-tipu saya saja itu. Ngerti ya? Sila. Wa ta'biru an tarafaiha bil muqaddami wat tali aidan la yufidani al hukma al-ittisala aw al-infisal. Anda mengatakan ini muqaddam, ini tali. La yufidu hukmul ittisal aw al-infisal, karena fil makna sudah menjadi qadiyah hamliyah, walaupun Anda namakan tarafaiha qadiyah muqaddam dan tali. Itu tipu-tipu saja itu menurut saya itu. Ayo. Fa syartiyah, maka qadiyah syartiyah la tanhalu bi tarafaiha ila syai'an, maka qadiyah syartiyah tidak akan terulai kedua tarafnya itu kepada syai'an yumkinu ta'bir anhuna bilafdaini
yang bisa diungkapkan dengan lafadz mufradain inda qasdi ifadatil hukum alladzi fiha, yakni untuk dan namanya qadiyah syartiyah tidak bisa untuk terurai dengan dua mufrad yang setelah terurai menjadi dua mufrad tetap menunjukkan hukum sebelum dia terurai. Tidak mungkin, karena itu dikatakan latan halu ila mufradain. Aywa. Wa juz'ul awal sila. Oke. Setelah ini sekarang Kalambawi akan membahas tentang bagian pertama daripada nama-nama daripada qadiyah, bagian-bagian daripada qadiyah alhamdiyah. Saya hapus. Sof Zaidun alimun. Zaidun dikatakan apa? Maudhu. Bagian pertama. Alimun dikatakan mahmul. Ayo. Fal juz'ul awwalu minal hamliyati ka Zaidin fi qaulina Zaidun katibun wal muradu bil awwaliyah ma huwa bit tabi' wa bihasabi rutbah. Wal juz'ul awwal minal hamliyah ka Zaidin fi qaulina Zaidun katibun atau Zaidun alimun. Wal murad bil awwaliyah huwa bit tabi' wa bihasabi rutbah. Yakni bit tabi', mana bit tabi' rutbah tabaknya memang tabi'ah Zaidun muqaddamun ala alim, dan rutbah maknanya memang rutbatul mubtada muqaddam ala rutbatil khobar. Itu rutbahnya. Tak kisah lafadznya, kadangkala lafadz Zaidun muakhorun ala alim walaupun rutbahnya muqaddam. Biasa kan? Dorobaka Zaidun. Dorobaka ka maf'ul kan? Muqaddam ala Zaidun yang dia itu fa'il. Padahal min haitsu rutbah levelnya Zaidun muqaddam ala dhamiril muttasil fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Biasa, karena itu walaupun nanti mubtada'nya itu muakhor, tetap mubtada' itu dikatakan apa? Maudhu. Fil baiti Zaidun. Juz'ul awalnya mana? Zaidun apa fil bait? Zaidunnya kan, Zaidun menjadi apa namanya? Maudhu. Fil bait nanti ada kainun atau mustakir, dia menjadi mahmul walaupun dia mutaqaddim, karena taqaddum fil lafadz la yalzam minhu taqaddum fir rutbah. Karena itu juz'ul awal min haitsur rutbah wa taba la min haitsud dzikir, bukan di dalam letaknya. Ayo, makna taba itu kalau dirubah maknanya berubah. Ayo, la ma huwa bihasabi dzikr fayadkhulu fihi al-jumlah al-fi'liyah. Daraba Zaidun. Ini jumlah fi'liyah kan? Maudhu'nya mana? Zaidunnya. Walaupun dia muakhar. Zaidun daraba menjadi mahmul walaupun dia muqaddam. Ayo. Wal jumlatul ismiyatul lati ukhira mawdu'iha nahwu fid dari rajulun. Fid dari rajulun fil baiti Zaidun. Zaidun tetap menjadi apa namanya? Maudhu. Ukhira mawdu'iha ay ukhira khabaruha ukhira mubtada'uha. Ayo. Wa yusamma mawdu'an, dan yang pertama itu dinamakan maudhu. Kenapa? Liwatihi li an yuhkama alaihi syai'un, karena dia itu diletakkan untuk dihukumi dengan sesuatu. Karena Zaidun ada untuk dihukumi, dia itu mustakir fil bait, dihukumi dia itu menjadi alim. Ayo. Wa yuqalu lahu al-mahkumu alaihi aidan, dan juga maudhu dikatakan al-mahkum alaihi juga. Ayo. Wal juz'u tsani minha bihasabi rutbah nahwu katibun wa daraba. Dan bagian yang kedua daripada qadiyah itu bihasabi rutbah, bukan bihasabi dzikir. Contohnya adalah katibun alimun di sini, wa daraba wa fiddar fil baiti fiddar. Fil amsilatil madhkurah dinamakan apa? Mahmulan, karena dia itu ada liyuhmala ala syai'in. Ayo. Yusamma mahmulan liwad'ihi li an yuhmala ala syai'in wa yuqalu lahu al-mahkum bihi aidan. Ayo. Dan juga dinamakan al-mahkum bihi aidan. Natawaqqaf ila hadzal qadar. I'lam anna ajza al-qadiyah thalathatun, khallu di dalam kesan akan datang insyaallah. Kita akhiri sampai sini. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.